Konflik antara Hamas dan Israel masih terus membara. Korban jiwa sudah tembus lebih dari 4.000 jiwa. Israel terus mengempur Gaza sebagai pembalasan dendam atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan pihaknya tidak akan menghentikan serangan hingga Hamas binasa. Dengan korban yang terus berjatuhan dan banyaknya warga sipil di Gaza yang terdampak atas konflik ini, mungkinkah Hamas akan menyerah? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama analis Timur Tengah Yon Mahmudi serta aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang saat ini berada di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan, Muhammad Hussein. Assalamualaikum, selamat sore mas-mas sekalian. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Mas Yon terlebih dahulu. Mas Yon, ini serangan makin brutal. Apakah kini Hamas akan semakin tersudut? Ya, ini kan ada dua hal yang kita lihat ya, bagaimana serangan itu terus ya menerus dilakukan dan banyak ya kecaman dari beberapa negara termasuk juga ya PBB tadi juga sudah mulai menyampaikan concern-nya ya terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel, dan itu sudah melampaui dari apa yang disebut dengan to defense ya, untuk membela. Nah ini kan saya kira kemudian saya melihat bahwa semakin lama ya peperangan ini dilakukan, justru Israel akan kehilangan ya moral support ya dari dunia internasional dan juga dari dalam negeri sendiri, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan Netanyahu. Sementara saya lihat ya apa yang terjadi di Gaza, semangat dari pejuang Hamas itu juga sangat besar ya. Nampaknya akan sulit kemudian harus menyerah ya dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Jadi serangan yang dilakukan terhadap Gaza bukan berarti kemudian semakin menyulitkan posisi dari Hamas, apalagi kalau itu serangan-serangan itu bersifat undiskriminatif ya, tidak mentarget secara khusus tetapi justru membabi buta dan itu menjadikan ya sipil sebagai korban. Maka Israel akan kehilangan moral ya, support internasional kalau itu terus berlangsung. Tapi seberapa besar dampaknya buat Israel ketika ia kehilangan? Karena tadi kalau kita lihat bahwa Israel tidak akan hentikan peperangan sampai Hamas benar-benar binasa. Ya, artinya kan kalau membinasakan Hamas itu kan berarti juga membinasakan ya, realitasnya kan juga membinasakan hampir sebagian besar rakyat Palestina yang ada di Gaza. Dan ini cara yang dilakukan dengan total siege itu kan betul-betul bukan hanya mengandalkan kepada serangan secara fisik militer, tetapi juga ya membatasi dan menghentikan pasokan makanan dan lain sebagainya. Itu kan ya dua sisi ya peperangan yang dilakukan. Nah, ketidaksabaran publik Israel juga akan menentukan, karena melihat kan beberapa komentar terutama dari ketua oposisi Israel yang menyebut bahwa apa yang dilakukan Netanyahu itu kan sebagai unpardonable failure ya, kegagalan yang tidak bisa dimaafkan karena tidak mampu untuk melindungi rakyatnya. Sementara kemudian suasana di Israel mungkin mereka sedang berkabung, tetapi belakangan mulai banyak ya unjuk rasa yang kemudian meminta pertanggungjawaban Netanyahu. Nah, semakin lama dia tidak bisa menyelesaikan peperangan, nah ini saya kira yang justru tekanannya dari dalam ya, dari Israel sendiri. Baik. Tapi Presiden Biden juga sempat mengunjungi Israel begitu kan, karena memang Amerika beri dukungan ke Israel dan akan menyiagakan 2.000 tentara. Apakah ini tanda bahaya bagi Hamas? Ya, ini kan support ya yang dilakukan secara tegas oleh Amerika ya kepada Israel yang dianggap sebagai satu-satunya sekutu saat ini, karena kepentingan Amerika saat ini kan hanya kepada menjaga Israel, karena kepentingan yang lain sudah tidak lagi menjadi prioritas. Apakah kemudian Hamas akan terancam? Nah, saya justru ini akan memicu eskalasi meluasnya konflik, tidak hanya di Gaza tepi barat, tetapi juga yang berpotensi yang sekarang sudah berkembangkan itu di Lebanon dan Iran juga sudah memberikan ancaman ya atas
apa yang terjadi apabila itu sudah di luar ya dari apa yang terjadi sekarang ini. Nah, potensi meluasnya ini juga tentu harus kita lihat juga ya. Berarti tandanya akan ada potensi perang ini meluas gitu ya. Baik, kita akan ke Mas Hussein, aktivis kemanusiaan yang ada di Gaza ya saat ini ya. Mas Hussein, gimana kondisi di sana Mas Hussein, korban-korban? Ya. Sampai saat ini suasana masih mencekam. Saya berada di salah satu pusat perbelanjaan di Gaza bagian selatan, sedang melakukan distribusi bantuan dan beberapa kali saya mendengar suara ledakan di sekitar bangunan dan juga terakhir ada suara ledakan sampai mengguncang tempat saya berada. Memang sampai saat ini jejak tempur Israel belum juga menghentikan serangannya ke Gaza, bahkan mereka semakin menaikkan intensitas serangannya dan target mereka adalah warga sipil yang kita bisa melihat sampai saat ini. Jumlah korban jiwa dan korban luka ini yang mencapai lebih dari 4.000. Itu mayoritas adalah warga sipil, anak-anak dan wanita. Dan kalau tadi dikatakan bahwa Israel ini mentarget Hamas, betulnya itu adalah sebuah kebohongan karena sekali lagi data dan statistik mengungkapkan bahwa target mereka adalah warga sipil. Yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan para pejuang Gaza. Berarti bukan Hamas sebenarnya target mereka, justru mereka menyerang warga sipil dan baru saja kemarin diserang rumah sakit gitu yang menewaskan ini. Tadi Mas Hussein menjelaskan bahwa sedang mendistribusikan makanan. Masih di blokade, Mas? Atau sudah bisa sekarang mendistribusikan makanan kepada para korban? Ya, saat ini saya lagi ada di satu-satunya pusat perbelanjaan yang ada di selatan jalur Gaza, di Khan Yunis, bagian barat. Memang sampai saat ini belum ada logistik yang bisa masuk ke Gaza karena pintu border Rafah ini masih ditutup dan Israel masih mengancam kalau ada satu kontainer bantuan pun yang masuk maka akan ditarget. Nah, adapun yang kami distribusikan hari ini adalah stok. Jadi masih ada stok di beberapa pusat perbelanjaan dan itu kami beli dari dana masyarakat Indonesia yang sudah kumpul. Saat ini alhamdulillah kita sedang mendistribusikan dengan nilai 1 miliar untuk sekitar 13.000 warga Gaza yang membutuhkan, terutama para pengungsi. Jadi stok-stok ini kita beli dan kita bagikan ke mereka yang tidak mampu membelinya. Karena wilayah selatan ini dipenuhi oleh warga Gaza yang mengungsi dari wilayah utara. Saya kemarin terjun langsung ke rumah-rumah sakit milik PBB. Di sana banyak anak-anak wanita yang harus berjalan kaki berkilo-kilo meninggalkan wilayah utara untuk tinggal di dalam kompleks sekolah yang mereka tidak membawa selimut, tidak membawa makanan, tidak membawa perlengkapan karena memang kondisi panik saat itu. Jadi kami saat ini mengumpulkan mereka, membawa mereka ke pusat perbelanjaan untuk membagikan kupon gratis, kupon belanja. Jadi mereka belanja kebutuhan untuk mereka bisa bertahan sampai 1 minggu ke depan lah paling tidak. Berarti itu artinya kebutuhan yang ada saat ini, maksud saya stok yang ada saat ini hanya untuk 1 minggu begitu ya, karena masih di blokade Gaza untuk bantuan yang nggak boleh masuk. Ya mungkin kurang atau mungkin lebih, karena kita tidak tahu target apa selanjutnya akan diserang oleh Israel. Karena dari yang kita lihat kemarin saja Angkatan Udara Israel itu mengebom gudang logistik milik PBB. Sebelumnya mereka juga sudah menyerang beberapa gudang logistik milik supplier lokal dan juga mereka mengebom juga tempat pengolahan gandum. Jadi memang di sini jelas ada indikasi bahwa mereka sedang melakukan genosida terhadap warga Gaza, tidak hanya dengan roket-roket mereka, tapi juga mereka berusaha membuat warga Gaza ini mati kelaparan. Artinya mereka sedang membunuh 2 juta warga Gaza secara perlahan. Sebagian oleh roket-roket, sebagian dilaparkan, dibuat kelaparan, dan itu semua dilakukan di depan miliar pasang mata dunia yang tidak mampu berbuat apa-apa sampai hari ini. Baik, Mas Yon, tanggapan Anda mengenai statement dari Mas Hussein? Ya, saya kira bahwa satu total siege itu adalah sudah melanggar hukum internasional. Kemudian juga penyerangan, pengoboman yang menjadi target rakyat sipil juga sebuah pelanggaran ya human war crime. Memang itu berdampak sangat besar dan tentu memprihatinkan kondisinya. Oleh karena itu
dengan melihat kondisi yang sekarang termasuk juga dibomnya ya rumah sakit dan itu mematikan hampir 500-an ya warga sipil yang baik itu yang sedang dirawat atau yang sedang mendapatkan perlindungan di tempat yang seharusnya aman tetapi justru menjadi target serangan. Saya kira ini adalah sesuatu yang serius. Maka ya dunia internasional sudah beberapa saya kira sudah menyampaikan ya concern-nya bahwa ini tidak bisa ditoleransi, tetapi lagi-lagi bahwa Netanyahu belum mau menghentikan serangan sampai saya lihat ada dua hal saya kira ya. Pertama bahwa bisa menghabisi Hamas, kemudian yang kedua adalah mengembalikan tawanan yang sedang menjadi hostages itu. Tapi kan ini adalah sesuatu yang tidak bisa cepat dilakukan dan membutuhkan waktu panjang dan pasti korban akan berjatuhan. Maka memang harus dihentikan. Baik. Apabila agar tidak terjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar lagi. Baik, kalau kita lihat Mas Yon, ini dari kekuatan Hamas sendiri saat ini Jepang juga turun tangan untuk membela Gaza dan memberikan bantuan uang. Iran juga memberikan peringatan pada Israel. Korea Utara juga dikabarkan katanya akan memberi bantuan senjata pada Hamas. Apakah ini bisa jadi angin segar bagi Hamas untuk menggempur balik Israel? Apakah sejauh ini kekuatan Hamas cukup untuk tidak menyerah? Ya, saya kira tidak bisa memprediksi ya sejauh mana kemudian kekuatan Hamas yang sesungguhnya ya, karena bahkan Israel sendiri kan juga tidak bisa melihat karena intelijennya tidak bisa masuk ke wilayah Gaza ya. Apakah itu Gaza yang disebut dengan Upper Gaza atau Gaza di atas atau kemudian lower ground Gaza yang ada di bawah yang sering digambarkan sebagai Metro Gaza ya. Itu juga ya, menyimpan aktivitas yang banyak. Artinya bahwa support dunia internasional yang berkaitan dengan kekuatan militer ya, termasuk Iran juga akan melakukan bantuan dari aspek militer dan lain sebagainya. Maka untuk menghentikan peperangan dari sisi Hamas saya kira sangat tidak mungkin ya sebelum ada tuntutan yang memang real, jelas dan itu sudah dipenuhi. Nampaknya kemudian dari sisi kemerdekaan ya independen Israel kan menjadi standpoint ya yang disampaikan, sementara Netanyahu atau Israel belum ya atau tidak ada kamus di dalam pemerintahan Netanyahu itu berkaitan dengan negara bagi Israel ini kan akan menjadi suatu yang deadlock ya, yang akan semakin memperpanjang peperangan. Baik, kita ke Mas Hussein lagi. Jadi Mas Hussein, saat ini para korban ini berada di satu tempat atau seperti apa? Bagaimana mereka mengantisipasi ketidakpastian dari serangan-serangan yang terjadi setiap saatnya? Ya, pertama izinkan saya mengupdate lagi baru saya sampai informasi saya beberapa detik yang lalu ada 27 warga Gaza juga terbunuh detik ini di wilayah jalur Gaza bagian utara. Artinya terus korban terus berjatuhan dan dentuman serangan belum berhenti. Bagaimana para korban ini mereka bertahan, mereka hanya pasrah. Jadi mereka berusaha mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman seperti sekolah PBB, kemudian juga rumah sakit. Tapi kita lihat pada kenyataannya sekolah-sekolah tersebut juga ditarget menjadi target serangan. Dan juga yang terbaru tadi malam itu rumah sakit baptis di timur kota Gaza juga menjadi serangan. Artinya sudah tidak ada lagi satupun tempat di Gaza yang aman dari serangan. Warga Gaza saat ini mereka hanya menanti dukungan penuh, tekanan penuh dari dunia internasional agar bisa memberikan sanksi serius dan bisa menghentikan serangan Israel ke jalur Gaza, Palestina. Baik, tentu kita berharap perang ini segera berakhir dan untuk Mas Hussein semangat terus untuk membantu para korban yang ada di sana. Dan terima kasih analis Timur Tengah Yon Mahmudi dan aktivis kemanusiaan di Gaza Muhammad Hussein telah bergabung bersama Sindo Sore. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.